Pemeriksaan refleks adalah pemeriksaan untuk menilai dan membantu dalam menegakkan diagnosa apabila terjadi gangguan pada saraf. Sedangkan gerak refleks adalah gerakan tanpa sadar yang terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Alat ukuran digunakan dalam pemeriksaan refleks adalah grading scale refleks dengan skala 0 sampai 14. Nilai 0 berlaku apabila pasien tidak merespon rangsangan yang diberikan atau refleksnya tidak ada. Nilai 1 plus adalah hipoaktif yang ditandai dengan adanya kontraksi otot tetapi tidak ada gerakan sendi. Nilai 2 plus adalah normal yang ditandai dengan adanya kontraksi otot dan gerakan sendi. Nilai 3 plus apabila refleks terjadi lebih cepat dari biasanya atau berlangsung lebih hebat, maka dinyatakan hipoaktif tanpa klonus. Nilai 4 plus adalah hipoaktif dengan klonus, yakni ditandai dengan refleks yang berulang dan ritmis pada tendon diregangkan secara manual. Nah, penurunan atau peningkatan respon refleks pada pasien dapat menjadi tanda adanya kerusakan saraf pada spinal cord ataupun saraf perifer. Pemeriksaan refleks itu ada bermacam-macam. Contohnya, ada knee jerk reflex, ankle jerk reflex, tricep jerk reflex, dan bicep jerk reflex, dan juga yang lainnya. Yang akan saya jelaskan di sini adalah knee jerk reflex dan ankle jerk reflex. Knee jerk reflex adalah gerakan menendang tiba-tiba pada kaki bagian bawah sebagai respon terhadap ketukan yang diberikan kepada tendon patella yang terletak tepat di bawah tempurung lutut. Tendon patella adalah perpanjangan dari tendon otot quadricep yang menghubungkan otot quadricep dengan tempurung lutut atau patella dan juga menghubungkan tulang patella dengan tulang tibia. Tendon patella dipersarafi oleh saraf L3 dan L4 dari saraf quadricep femoris. Halo, di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari knee jerk reflex. Pemeriksaan knee jerk reflex adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat apakah pasien memiliki gangguan pada saraf L3 dan L4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan knee jerk reflex adalah posisi pasien dalam posisi rileks, yaitu duduk dengan kedua kaki menggantung di samping tempat tidur. Posisi terapis berada di depan area lutut yang akan dites. Kemudian palpasi tendon patella untuk menemukan titik mana yang akan diketuk. Setelah itu, ketuk hammer reflex tepat pada patella. Hasil positif menunjukkan adanya gerakan menendang atau ekstensi knee yang menandakan tindak adanya gangguan saraf pada saraf L3 dan L4. Sedangkan hasil negatif yaitu apabila pasien tidak memberikan respon menendang atau ekstensi knee sehingga mengidentifikasikan bahwa pasien tersebut mempunyai gangguan pada saraf L3 dan L4. Berdasarkan pemeriksaan tadi yang terjadi pada pasien saya menunjukkan hasil positif dengan skala refleks 2 atau normal, yaitu ditandai dengan adanya kontraksi otot dan gerakan sendi, sehingga pasien saya tidak mempunyai gangguan pada saraf L3 dan L4. Mekanismenya, otot ekstensor akan terstretch sehingga menstimulasi muscle spindle yang ada di dalam otot. Impuls tersebut akan diteruskan oleh sensori neuron ke dalam spinal cord yang kemudian akan menstimulasi alpha motor neuron yang ada di ekstensor muscle atau di quadricep. Nah, alpha motor neuron akan menstimulasi ekstensor muscle atau quadricep untuk berkontraksi. Nah, setelah itu sensor neuron juga akan menstimulasi inhibitory interneuron yang kemudian akan menginhibit atau menghambat dari flexor muscle sehingga menyebabkan flexor muscle-nya atau hamstringnya akan rileks. Ankle jerk reflex adalah gerakan kaki ke arah plantar fleksi sebagai respon terhadap ketukan yang diberikan kepada tendon Achilles. Tendon Achilles dapat dipalpasi tepat di atas aspek posterior dari calcaneus.
Tendon ini adalah tendon terkuat dan terbesar di tubuh manusia yang menempelkan otot triceps surae atau soleus dan gastrocnemius ke tuberositas dari calcaneus. Nah, tendon Achilles ini diperserapi terutama oleh akar saraf S1 dan S2 dari saraf tibialis pada flexus lumbosakral. Pemeriksaan yang kedua adalah pemeriksaan ankle jerk test, yaitu pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat apakah pasien memiliki gangguan pada saraf S1 dan S2. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan ankle jerk test adalah posisi pasien dalam posisi tidur tengkurap dengan ankle menggantung di samping tempat tidur. Yang kedua, posisi terapis berada di samping area lutut yang akan dites. Kemudian, palpasi tendon Achilles untuk menentukan titik mana yang akan diketuk. Setelah itu, ketuk hammer refleks tepat pada tendon Achilles. Hasil positif menunjukkan adanya gerakan plantar fleksi yang menandakan tidak adanya gangguan saraf pada saraf S1 dan S2. Sedangkan hasil negatif yaitu apabila pasien tidak memberikan respon plantar fleksi sehingga mengidentifikasikan bahwa pasien tersebut mempunyai gangguan pada saraf S1 dan S2. Berdasarkan pemeriksaan yang saya lakukan, hasilnya menunjukkan bahwa pasien saya memiliki respon positif, yaitu dengan skala 2+ dengan ditandai adanya kontraksi otot dan gerakan sendi, sehingga pasien saya tidak mempunyai gangguan pada saraf S1 dan S2.